Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita merenungkan firman Tuhan di dalamnya. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menaikkan doa kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga lah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang bugar. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi langkah-langkah kami. Dan kami menjadi mengerti apa makna doa dan kaitannya dengan kehidupan kami sehari-hari. Mari kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca boleh sungguh-sungguh kami mengerti dan terlebih lagi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang adalah firman yang sejati itu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 7 sampai 9. Kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu menggumuli firman Tuhan siang dan malam, dan mereka yang juga mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menaikkan doa secara pribadi, apa saja yang Bapak Ibu doakan? Saya meyakini bahwa tentu kita tidak hanya mendoakan diri kita saja atau keluarga kita saja, tetapi kita juga mendoakan orang lain. Siapa mereka itu? Ya bisa saja kita mendoakan kerabat dekat kita mendoakan saudara-saudara kita, mungkin kita mendoakan sahabat-sahabat kita, atau bahkan teman-teman kita yang mungkin jarang kita temui. Mengapa kita berdoa bagi mereka? Ya tentu saja kita mengharapkan yang baik juga terjadi di dalam kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Atau mungkin juga kita mendoakan mereka karena mereka sedang menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit, atau hal yang lain. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berdoa bagi kerabat, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita terasa begitu mudah, terasa begitu ringan ketika orang-orang yang kita doakan itu adalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh dekat dengan kita. Orang yang sungguh-sungguh baik kepada kita. Atau mungkin kita tahu bahwa orang-orang tersebut dulu mendoakan kita ketika kita juga sedang berada di dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, atau mungkin sedang terkena sakit penyakit. Ya, di dalam kebudayaan bangsa kita saya kira sudah biasa ya, kita saling membalas kebaikan. Kalau orang sedang sakit kemudian dikunjungi, ya nanti ketika orang yang dulu mengunjungi itu mengalami sakit, ya tentu kita terdorong, itu menjadi kewajiban bagi kita juga untuk mengunjungi. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar satu hal yang luar biasa dari pribadi seorang Ayub. Kita mengenal bahwa Ayub ini adalah orang yang begitu taat kepada Tuhan, dan Tuhan berkeputusan untuk menguji iman Ayub.
Karena pada waktu itu iman Ayub dipertanyakan kepada Tuhan oleh iblis, ya. Iblis meragukan iman percaya Ayub, dan iblis mengatakan, pasti kalau seluruh harta benda dan apa yang dimiliki Ayub itu diambil dari kehidupannya, Ayub akan segera mengutuki Allah dan akan meninggalkan Allah. Nah, Allah mencoba untuk membuktikan hal ini karena sebetulnya Allah begitu yakin bahwa Ayub pasti tidak akan melakukannya. Dan betul saja Bapak Ibu dan Saudara, ketika Ayub harus kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, ternaknya, bahkan istrinya pun pada akhirnya meninggalkan dia, Ayub ini tetap setia kepada Tuhan. Kepada siapa orang bergantung di dalam kondisi seperti Ayub ini? Tentu kepada orang-orang terdekat. Karena istrinya tidak bisa dijadikan tempat bergantung, maka sahabat-sahabat Ayublah yang mestinya bisa dijadikan tempat bergantung bagi Ayub. Tetapi ternyata tidak. Ya, sahabat-sahabat Ayub ini justru menyalahkan Ayub. Kamu jangan-jangan berbuat sesuatu yang mendukakan hati Allah. Kamu berbuat sesuatu yang salah di hadapan Allah sehingga Allah murka kepada kamu dan mengerjakan hal-hal buruk di dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita sudah jatuh, kita diperlakukan seperti itu oleh sahabat-sahabat kita, tentu kita merasa seperti tertimpa tangga. Kita tidak merasakan dihibur, tetapi justru dipersalahkan dan kemudian tentu akan menghilangkan semangat kita. Pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, di dalam bacaan kita belajar dari figur Ayub yang ketika segala sesuatunya berakhir, dalam arti Allah sudah selesai menguji iman Ayub, kini giliran Ayub mendoakan sahabat-sahabat yang menyakiti hatinya itu. Tentu tidak mudah ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, ada seorang sahabat atau teman-teman yang tadinya kita percaya tetapi justru menyakiti hati kita, tetapi kita harus mendoakan mereka. Tentu sebagian dari kita tidak mau melakukan ini. Wah, gak usahlah mendoakan orang yang jahat, gak usahlah mendoakan orang yang mengharapkan saya celaka gitu ya. Malah mungkin sebagian kita mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang semacam itu. Tetapi Tuhan menuntut kepada 3 sahabat Ayub ini untuk mempersembahkan korban dan kemudian meminta kepada Ayub untuk mendoakan mereka. Nah, ini unik ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Jadi mereka disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan 7 ekor ya. Kenapa kok 7 ekor? Karena 7 ekor ini adalah lambang kesempurnaan. Artinya ketika mereka mempersembahkan itu, sempurnalah persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Tetapi ternyata itu saja tidak cukup. Mereka harus meminta kepada Ayub yang pernah disakiti hatinya itu untuk mendoakan mereka. Nah, menurut saya ini bukan hanya sekedar ujian untuk 3 sahabat Ayub, tetapi juga merupakan ujian untuk Ayub sendiri. Ya, tentu 3 sahabat Ayub ini ya kalau mereka merasa bergengsi begitu ya, merasa sombong, mereka tidak akan datang kepada Ayub. Tetapi tentu hidup mereka akan celaka ya, karena mereka berurusan dengan Allah, mereka tahu ini. Oleh sebab itu mereka dengan kerendahan hati datang kepada Ayub. Nah, ujian kepada Ayub tentu bisa saja Ayub berkata kepada teman-temannya, loh, pada waktu saya sedang susah, kalian justru melakukan sesuatu yang melukai hati saya. Saya tidak mau berdoa untuk kalian. Dan kalau Ayub mengatakan hal semacam itu, Bapak Ibu dan Saudara, maka Tuhan mendengar, tadi dikatakan begitu ya, Tuhan mendengar doa Ayub, Tuhan mendengar apa yang ada di dalam hati Ayub, dan pasti Allah akan tidak mengampuni ya 3 sahabat Ayub ini. Dan ini tentu saja bisa menjadi kepuasan untuk diri Ayub. Tetapi Ayub tidak melakukan itu, Bapak Ibu dan Saudara. Ini yang hebat ya. Ayub kemudian memintakan ampun untuk 3 orang sahabatnya ini, dan doa Ayub tadi dikatakan di bagian akhir dari bacaan kita didengar oleh Allah. Dan dosa 3 orang temannya ini kemudian diampuni. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pertama, doa berasal dari kata tefilah,
itu merupakan ujian hati kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa dengan cara masuk ke dalam kamar dan kemudian dikunci. Mengapa demikian? Karena di dalam kamar yang terkunci itulah kita hanya berhadapan-hadapan dengan Tuhan Allah dan tidak ada siapapun lagi. Ya, seringkali ketika kita berdoa, kita melihat sekeliling kita, siapa yang ada di sekeliling kita, dan kemudian kita mencoba untuk mempertontonkan sebuah kedekatan rohani, sehingga orang kemudian memuji kita. Wah, hebat ya, Pak Pendeta Rudi, doanya indah sekali, doanya bagus, doanya dikabulkan Tuhan. Tetapi kita belajar pada pagi hari ini bahwa doa kita yang sesungguhnya itu adalah ketika kita sungguh-sungguh berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Disitulah kita diuji, karena kita hanya bertemu dengan Tuhan dan hanya Tuhan yang mendengar doa kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, doa juga menguji hati kita. Apa motivasi kita datang kepada Allah? Ya, sebab seringkali kita baru datang kepada Allah kalau kita sudah kepepet, ya, kita sudah menghadapi jalan buntu. Dan pada saat ini kita belajar bahwa motivasi yang benar di dalam berdoa adalah kecintaan kita kepada Tuhan. Demikian pula Ayub, ya, pada saat ini, pada bacaan kita ini sedang diuji oleh Tuhan. Apakah Ayub ini memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan? Ya, sebab bisa saja ya ketika orang dijanjikan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, ia kemudian mementingkan dirinya sendiri. Tetapi tidak dengan Ayub, ya. Ayub tetap memikirkan sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu dengan rela hati, meskipun hatinya sakit tentu saja sebagai manusia biasa, Ayub memintakan ampun untuk teman-temannya. Ini saya kira sebuah cerminan pribadi yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Cerminan orang yang tidak egois. Dan saya berharap juga di dalam doa-doa kita tidak egois. Kita tidak hanya memikirkan apa yang kita mau saja supaya diberikan oleh Tuhan, tetapi kita juga memikirkan apa yang Tuhan mau. Kita juga memikirkan apa yang orang lain butuhkan. Oleh sebab itu kita juga mau mendoakan mereka. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang kedua, kita juga belajar dari pribadi Ayub untuk bermurah hati. Nah, terkadang Bapak, Ibu, dan Saudara, murah hati itu hanya kita tunjukkan melalui tingkah laku. Tetapi pada pagi hari ini kita juga diajar oleh Tuhan untuk bermurah hati melalui doa kita. Karena sesungguhnya doa kita, doa orang yang benar di hadapan Tuhan, doa kekasih-kekasih Tuhan, itu didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mendoakan hal yang baik kepada orang lain, Allah mendengar doa kita dan Allah mencurahkan berkat kepada orang yang kita mintakan berkat. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita belajar untuk mengingat juga orang lain ketika kita berdoa. Jangan hanya kita pentingkan diri kita sendiri dan keinginan-keinginan kita. Ya, seringkali kita ketika berdoa yang kita pikirkan yang ada di kepala kita, apa nih yang akan saya minta hari ini kepada Tuhan? Apa yang harus saya dapatkan dari Tuhan pada hari ini? Nah, Ayub mengajar kita untuk memikirkan orang lain. Apa yang orang lain butuhkan? Apa yang perlu saya mintakan dari Tuhan untuk orang lain? Supaya orang lain ini mendapatkan damai sejahtera sebagaimana yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang ketiga, yang terakhir adalah kita belajar soal kesetiaan di dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita baca kitab Ayub ini dari awal sampai akhir, maka semua di dalam segala situasi berisi doa dan harapan Ayub. Jadi Bapak, Ibu, tidak pernah Ayub meninggalkan Allah sedikit pun, ya, tidak pernah Ayub kemudian berpaling dari Allah karena merasa bahwa ia diperlakukan tidak adil. Tetapi justru dari awal sampai akhir kita bertemu dengan pribadi Ayub yang tidak pernah menyerah. Dia berdoa terus apapun situasinya. Dan ia mencurahkan perasaan hatinya. Jadi kalau Bapak, Ibu baca, ya, tidak hanya puji-pujian yang ada di dalam doa Ayub, tetapi juga kita mendengar atau membaca curahan hati Ayub kepada Tuhan.
Saya kira ini sesuatu yang perlu kita contoh ya. Jadi kita datang kepada Tuhan berdoa bukan hanya pada saat kita menghadapi sukacita saja, hidup yang tenang saja, hidup yang damai sejahtera saja, tidak, tetapi kita datang kepada Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala situasi dan kondisi. Di dalam hal inilah kita belajar dari pribadi Ayub, bagaimana kita setia di dalam doa apapun situasi yang menimpa kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mendapat pelajaran yang sungguh luar biasa dari seorang Ayub, seorang hamba Tuhan yang setia. Dan biarlah contoh dari Ayub ini boleh kita hidupi, kita sungguh-sungguh laksanakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pendoa-pendoa yang tidak hanya sekedar mendoakan diri kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita juga mengingat orang lain di dalam doa kita, dan kita berdoa dengan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia di dalam doa kita. Amin. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristus manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa pada hari ini, hari yang indah ini, Kau satukan kami di dalam rumah-Mu, dan kami telah memuji memuliakan nama-Mu serta dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang akan menguatkan iman percaya kami di dalam kami mengarungi kehidupan kami. Bapa di dalam surga, biarlah melalui firman-Mu, biarlah kiranya banyak jiwa-jiwa baru yang dapat kami persembahkan kepadamu. Untuk itu ya Bapa, berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk dapat bersaksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga bersama-sama saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bersama-sama kami hadir di sini. Kami ingat saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut. Kiranya Tuhan juga menopang mereka, memberkati mereka, untuk Ibu Sri Hartati Dawami, untuk Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak S. Parmun, dan juga kepada saudara-saudara kami yang dalam perawatan, dalam proses kesembuhannya, yaitu Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larasatiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Diana Muda Kris Sarjono, Ibu Sumiem Karjono, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Pujo Astuti Paniman, Bapak Parti Susanto, Ibu Suyitno, Bapak Sudono,
Bapak Hari Supriyanto, Ibu Eva Tri Susetyo, Bapak Pendeta Rudi Arianto di dalam pemulihan kesehatan telinganya, Saudara Ponco Raharjo, Ibu Irin Uli Sulistyo, Ananda Kenso Aron Bakas Putra, Ibu Veronica San Kristi, Ananda Tesalonika Hamemayu Widagdo, Putri Bapak Ibu Andre Widagdo. Mereka di dalam perawatannya ya Tuhan, mereka membutuhkan jamahan tangan-Mu sehingga mereka dapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kiranya Tuhan berkati mereka, ulurkanlah tangan-Mu ya Bapa untuk menjamah mereka sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat Ebenezer yang masih di dalam kurang sehat. Kami juga berdoa untuk Joko Sulistiono, adik dari Ibu Sukadis Parabulan di Solo, Ibu In Paulius, Bude dari Ibu Brigita Paseltan di Jogja, Ibu Raminten, Ibunda Bapak Simon di wilayah Paragulan di Kebumen, Bapak Kalam, Ayahanda Ibu Lilis wilayah Destara di Kediri. Jemaat Adioswo GKJ Ebenezer juga mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Semoga para Adioswo di jemaat-Mu di GKJ Ebenezer ini tetap bersemangat dan bersukacita memuliakan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai dan melindungi mereka semua agar mereka tetap eksis untuk beraktivitas di dalam persekutuan Adioswo di GKJ Ebenezer, sehingga semakin hari akan semakin bermanfaat apapun yang didapat dari GKJ Ebenezer untuk kelompok Adioswo, sehingga mereka tetap bersukacita bersama-sama dengan seluruh warga Adioswo. Kami juga berdoa untuk jemaat Ebenezer yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mohon kiranya melalui bertambahnya usia mereka akan semakin dewasa di dalam iman, mereka semakin melayani Tuhan dan mereka semakin melekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pakai untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang berulang tahun ini menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada. Berkati di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dan di dalam segala aktivitasnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan atau yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, berikan mereka pasangan yang sepadan, pasangan yang seiman, sehingga mereka akan tetap menjadi keluarga Yesus yang sangat baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menantikan buah hati mereka di dalam keluarga. Kiranya Tuhan juga menolong satu persatu dari keluarga ini, sehingga dalam kekeluargaan mereka Tuhan karuniai putra, sehingga mereka dapat meneruskan dari kehidupan mereka sebagai penerus keluarga. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang di dalam pendidikan, di dalam pergaulan mereka. Mohon berkat dari Tuhan agar mereka dapat menghadapi masa depan yang semakin tidak mudah, namun karena pertolongan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, karena
Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, mereka tidak sampai untuk bergaul dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan mereka ya Bapa saksi-Mu dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat menolak kuasa-kuasa roh kegelapan di dalam pergaulan mereka, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mohon untuk ibadah minggu, ibadah pemuda, ibadah remaja, ibadah anak-anak sekolah minggu akan berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat untuk umatnya dan berjalan dengan lancar. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan menolong mereka pribadi lepas pribadi dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, namun akan melekat ke dalam hati kami semua, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari yang telah tentukan. Kami juga berdoa untuk para pelayan dan hamba-hamba Tuhan di GKJ Ebenezer ini, baik para pendeta, para majelis, para pengurus komisi dan bebadan, dan para pengurus wilayah, bahkan semua pegawai-pegawai gereja, Pak Satpam semua ya Bapa, mohon kiranya penyertaan-Mu kepada pribadi-pribadi mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Emeritus Pendeta Joko Sulistyo, Bapak Pendeta Rudi beserta keluarga, Pak Pendeta Adelia Yohana Marta beserta dengan jajarannya. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan berkati mereka. Biarlah firman yang mereka sampaikan kepada umat ini akan menjadi garam, akan menjadi suatu yang bermanfaat di dalam kehidupan, sehingga jemaat-Mu di sini akan semakin tumbuh dewasa, akan semakin melekat kepada Tuhan melalui firman-firman yang telah Kau sampaikan oleh Bapak dan Ibu Pendeta untuk kami semua. Begitu pula dengan pegawai-pegawai gereja, para majelis dan pengurus. Kiranya Tuhan juga berkati sehingga di dalam mengerjakan pekerjaan mereka dengan sukacita. Mereka bekerja untuk Tuhan, bukan hanya untuk kami saja, namun untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak, gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan, GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, calon Pepandan Sawangan dan yang lain. Kiranya Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sedang mengerjakan segala surat menyurat untuk kelengkapan di dalam mereka memproses perizinan pembangunan. Berikan mereka jalan yang lapang ya Bapa. Berkati pemerintah-pemerintah daerah yang mengelola, biar kiranya ada jalan keluar untuk dapat perizinan mereka, sehingga anak-anak-Mu yang seiman dapat melalui gereja-gereja yang sedang dibangun ini akan menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan mereka boleh berbakti dengan aman, dengan tentram, dan dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan para pemimpin penyelenggara pemerintahan negara Indonesia, Bapak Presiden beserta wakilnya dan jajarannya di bawah, agar dapat mengelola negara dengan giat dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa melalui doa kami pada hari Sabtu ini, kami berdoa khususnya dalam menghadapi pemilu 2024 ini. Bapak tolong kiranya Tuhan
memberikan kami hati yang damai, hati yang penuh sukacita di dalam memilih presiden beserta dengan jajarannya. Jauhkan kami dari hal-hal yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Jauhkan kami dari pertikaian. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kiranya Tuhan menolong semua hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan menolong semua aparat pemerintah di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Biar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, karena kasih dan pertolongan-Mu, kami semua akan dilengkapi dan kami semua akan dipimpin oleh kemurahan dan kebijaksanaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun keterbatasan mulut dan bibir kami untuk selalu berdoa kepadamu. Pada pagi hari ini kami hanya akan serahkan melalui doa yang telah Kau ajarkan kepada kami semua, itu doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kami berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tubuh dan surga di panas surya memekar, berbuahlah tuai yang pun besar.